Ya, kasus ini juga mendapatkan perhatian dari lembaga legislatif, bahkan Komisi 3 DPR RI pemirsa menerima audiensi keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan terdakwa Gregorius Ronald Tanur yang telah divonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Keluarga Dini didampingi kuasa hukumnya mengikuti rapat dengar pendapat sambil membawa sejumlah bukti yang telah dikumpulkan. Saat menerima paparan keluarga ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni merasa aneh kenapa hakim bisa menyebut kematian korban karena alkohol. Dari peristiwa ini, DPR meminta ada tindak lanjut agar korban mendapatkan keadilan sesuai fakta yang terjadi. Di Pengadilan Negeri Surabaya. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki terkait apa yang diputuskan oleh hakim. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Saya mau hakim ini yang beserta 2 orangnya harus diberikan satu keadilan hukuman dari Mahkamah Agung di bidang pengawasan. Terima kasih. Sangat memprihatinkan, ada sesuatu yang sangat salah yang terjadi pada putusan kemarin. Ya. Kami sebagai pengawas, baik KY dan juga sebagai mitra Mahkamah Agung, tadi sudah dibacakan kesimpulan akan proaktif mengawal kasus ini agar korban almarhum dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Bahwa adanya indikasi sangat kuat pelanggaran dalam memimpin persidangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Di antaranya seolah membatasi terungkapnya kebenaran. Itu tadi disampaikan membatasi lalu membuat kesimpulan sebelum putusan yang mengatakan tahu dari mana bahwa ini mati karena dilindas dan lain sebagainya. Ya, kita sudah dengarkan bagaimana tanggapan langsung dari Komisi 3 DPR RI. Prof, melihat ini sudah menjadi sorotan juga langsung dari DPR. Seberapa signifikannya ini akan berpengaruh juga terhadap proses atau upaya hukum yang sedang dilakukan? Karena dari Kejari sudah akan menempuh dari kasasi, kemudian juga dari pihak kuasa hukum korban ini juga mendatangi Komisi Yudisial. Ya, saya kira proses tindak lanjut dari putusan ini kan ada beberapa yang telah disiapkan. Antara lain Kejari mengajukan kasasi, keluarga melaporkan ke Komisi Yudisial, terus kemarin mendatangi Komisi 3 DPR. Nah, proses tadi tentunya berjalan beriringan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bagaimana fungsi pengawasan di DPR dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan tentunya menjadi bahan untuk peningkatan kinerja bagi hakim di masa yang akan datang. Demikian pula, baik Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah terjadi pelanggaran etika perilaku hakim dalam proses pengambilan putusan perkara yang bersangkutan. Kaitannya dengan upaya kasasi, saya kira dalam rangka meninjau atau dalam rangka mengoreksi putusan yang sebelumnya. Bisa beberapa kemungkinan, bisa tetap atau menguatkan, bisa kemudian mengubah dalam arti menghukum sesuai dengan tuntutan jaksa sebelumnya atau melebihi atau kemudian kurang dari tuntutan jaksa. Jadi tentunya utamanya adalah bahwa meskipun ini semuanya berjalan, yang utama adalah proses kasasi untuk mendapatkan perubahan putusan. Karena apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, apa yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung tidak akan berdampak secara langsung kepada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Yang memiliki dampak secara langsung adalah mekanisme kasasi tadi itu. Tetapi tentunya apa yang terjadi di berbagai macam institusi tadi itu bisa menjadi pertimbangan bagaimana jaksa menyuruh kasasi atau hakim kasasi nanti akan memeriksa perkara tersebut gitu. Oke, kita akan membahas kembali bagaimana berkaitan dengan kronologi juga, Prof. Kita akan hadirkan juga kepada pemirsa di mana ini salah satu juga adalah kronologi detik-detik Dini Sera Afriyanti tewas. Dan juga kita akan lihat bagaimana kemudian pada 3 Oktober 2023 sebelumnya Ronald Tanur ini bersama dengan almarhumah Dini Afriyanti makan malam di salah satu lokasi di Jiwok Surabaya, pemirsa.
Ini pada tanggal 3 Oktober 2023. Dan selanjutnya kemudian keduanya diundang rekannya ke salah satu tempat karaoke di Black Hole KTV Club Surabaya. Dan kemudian Dini Sera Afriyanti bersama juga dengan Ronald Tanur menghabiskan malam, minum minuman keras dan juga karaoke. Ini juga bersama dengan rekan-rekannya. Ini tepatnya di pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Namun setelah itu kemudian menjelang sudah dini hari, ini sudah memasuki tanggal 4 Oktober, Ronald dan Dini ini cekcok saat akan pulang dan juga ini cekcok disaksikan oleh security karaoke ketika pada saat itu Dini dan juga Ronald ini akan pulang. Cekcok ini kemudian terus berlanjut hingga akhirnya diketahui pemirsa Ronald melakukan kekerasan, menendang kaki kanan Dini dan juga bahkan memukul kepala Dini Sera dengan botol miras. Ini dilakukan sebanyak 2 kali pemirsa. Disinilah yang kemudian dilakukan penganiayaan dan juga meskipun begitu diketahui Ronald dan juga Dini ini masih bersama hingga menuju pulang bahkan ke area basement parkir. Dan pada saat itu kemudian keduanya ini mendekat ke arah mobil. Juga Ronald ini memacu kendaraannya dan mengakibatkan Dini ini terlindas serta terseret sejauh 5 meter pemirsa. Selanjutnya juga kemudian alih-alih menolong Dini, Ronald ini merekam dan juga menertawakan korban. Barulah kemudian pelaku memasukkan korban ke dalam bagasi dan juga membawanya ke apartemen, tepatnya di Pakuwon. Selanjutnya juga di apartemen, Ronald ini berupaya untuk memberikan nafas buatan ketika mengetahui bahwa Dini ini sudah lemas, sudah kritis, bahkan sudah tidak berdaya lagi. Dilakukanlah upaya, bahkan juga Ronald membawa Dini ke RS National Hospital, tepatnya pada pukul 1 dini hari, 1:15 waktu Indonesia Barat. Inilah kemudian sejumlah kronologi pada saat terjadinya percekcokan, kemudian penganiayaan hingga berujung tewasnya Dini Sera Afriyanti. Prof, kembali kita melihat upaya hukum yang saat ini dilakukan. Prof tadi mengatakan kasasi ini tentunya yang paling penting, yang paling signifikan. Apa yang kemudian juga harus dilakukan dari pihak kejaksaan untuk proses upaya kasasi ini? Ya, saya kira salah satu poin yang menarik ya, bahwa hakim menyatakan alasan dari pelaku ya, terdakwa sebelumnya ini, yang sekarang bebas, itu menolong ya. Menolong yang kemudian dianggap telah sebagai satu alasan untuk membebaskan. Itu salah satu poin juga satu disebutkan pertimbangan hakim ya? Nah menurut saya itu tidak signifikan dalam konteks membebaskan kepada jeratan hukumnya. Tetapi bisa saja menjadi alasan pertimbangan untuk meringankan. Tetapi kalau kemudian dia membebaskan atau kemudian tidak menyebabkan terbukti melakukan satu penyebab kematian tadi itu, saya kira adalah sangat tidak adil. Kronologisnya sangat jelas ya, bagaimana diajak pergi, kemudian minuman alkohol, kemudian berkaraoke, terus kemudian cekcok, terus kemudian dipukul, penganiayaan, kemudian terlindas mobil. Saya kira sangat jelas dan terang benderang bahwa ada andil ya terdakwa yang sekarang bebas itu menyebabkan kematian Dini tadi itu. Maka menurut saya adalah sangat tidak rasional, sangat tidak adil kalau kemudian ternyata putusannya bebas. Maka untuk itu saya kira harapannya jaksa benar-benar menyusun memori kasasi yang betul-betul kuat, betul-betul dalilnya meyakinkan sehingga nanti betul-betul sebagai suara rasa keadilan bagi keluarga korban termasuk bagi korban yang sudah tiada tadi itu. Baik, kita mengharapkan bersama tentunya dan kita akan sangat menantikan bagaimana proses kasasi yang saat ini juga masih terus dilakukan dan sementara itu juga kita melihat ada sejumlah upaya yang dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum korban, dari pihak keluarga korban. Tapi melihat bagaimana proses yang dilakukan saat ini juga dengan proses kasasi yang berlangsung, apakah memang secara lazim Ronald Tanur ini memang dibiarkan bebas murni? Atau dengan proses ini seharusnya dia ditahan saja? Ya, karena putusan dari Hakim Pengadilan Negeri membebaskan, ya, putusannya bebas dan memerintahkan dikeluarkan dari tahanan. Maka yaitu putusannya mengikat, putusannya dilaksanakan. Jadi karena statusnya bukan tahanan lagi, statusnya bukan tersangka lagi, statusnya bukan terdakwa, bukan terpidana, maka tidak bisa ditahan. Statusnya adalah bebas, murni, yang kemudian diperintahkan untuk dikeluarkan dari penjara tadi itu, rumah tahanan itu, ya.
Baik, terima kasih Prof. Suparji. Kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Dan demikian pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Betul sekali ya kita. Dan juga setelah jeda Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang juga akan memperdalam pembahasan yang sudah disampaikan tadi oleh Agita. Ini kenapa Ronald Tanur bisa dibebaskan. Sesaat lagi di catatan demokrasi. Akhir kata saya Putri Viola. Saya Gita Malika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sebelum beraktivitas, jangan lupa persiapkan seluruh peralatan yang perlu dibawa. Salah satunya air mineral untuk memenuhi kecukupan cairan tubuh untuk dapat menjaga produktivitas kita. Di setiap perjalanan ke kantor, aku nggak pernah lupa air mineral di dalam tas aku. Dengan kemasan terproteksi